Atau dia tidak akan melihat matahari besok. Tidak disangka, dia ditangkap oleh seorang wanita cantik. Dia ditarik masuk ke dalam mobil mewah dengan paksa. Hanya karena wanita di dalam mobil diberi obat penenang untuk menyembuhkan keracunan. Dia akhirnya memberikan harga murah kepada si bodoh itu. Namun, setelah dia sadar kembali, wanita itu segera berubah wajah. Memaksa si bodoh menyimpan rahasia ini dalam hati. Apa yang tadi kau lakukan padaku? Apa yang baru saja kamu lakukan padaku? Rasanya cukup nyaman. Namun si bodoh sama sekali tidak mengerti kata-katanya. Wanita itu semakin marah saat melihat keadaan tersebut. Tanpa ragu, dia menendang si bodoh keluar dari mobil dengan keras. Kemudian dengan ekspresi jijik, dia melemparkan liontin jade miliknya keluar. Tidak disangka setelah wanita pergi, si bodoh tidak sengaja tergelincir karena menginjak botol di tanah. Dan liontin jade itu jatuh ke tangannya dengan kebetulan. Darah perawan, tubuh yang murni, keduanya menyatu. Mata dewa muncul di dunia. Kamu menyebalkan. Mata dewa yang luar biasa. Klasik medis Tai Chi. Aku bodoh. Tidak. Aku adalah Xiao Qi. Dia tiba-tiba berubah dari bodoh yang dibenci semua orang menjadi seorang ahli kuno yang luar biasa. Namun ketika pemuda itu pulang dengan tergesa-gesa, dia mengetahui adiknya terluka parah dan dirawat di rumah sakit karena kecelakaan. Dan biaya operasinya ternyata mencapai 1 juta. Dalam keputusasaan, dia hanya bisa pergi ke pasar barang antik tempat dia biasa mengais barang bekas. Namun, tak disangka dia bertemu dengan seorang wanita yang pernah berhubungan dengannya. Kamu kenal dia? Tidak kenal. Kamu pergi ambil barang-barangku dulu. Baiklah. Ternyata nenek wanita itu akan segera merayakan ulang tahunnya. Dia menghabiskan jutaan untuk persiapan, membeli porselen biru putih sebagai hadiah. Namun pemuda membuka mata dewa emas dan melihat, ternyata porselen tersebut palsu. Dia segera memberitahu wanita itu tentang keaslian barang antik. Ternyata dia malah ditegur dengan keras oleh pemilik toko. Ini adalah barang antik dari dinasti Yuan. Nilainya di pasar mencapai puluhan juta. Vas porselen biru dan putih ini, saya sudah meminta ahli untuk menilainya. Tidak ada masalah. Jangan bicara sembarangan kalau kamu tidak mengerti. Saya tidak menipu. Ini adalah barang palsu modern yang berkualitas tinggi. Diamlah, itu milik Liu. Dia adalah orang bodoh. Kamu tidak perlu mengikuti dia. Biasa saja. Besok malam, itu adalah pesta ulang tahun nenek. Bantu aku memakainya. Pemuda itu tidak percaya dan langsung memecahkan vas. Vas porselen biru dan putih pecah. Ternyata itu benar-benar barang palsu. Wanita itu langsung roboh ke tanah dan mengatakan bahwa jika tidak ada vas porselen biru dan putih, wanita itu harus menikahi pria kaya. Pemuda itu menyatakan bahwa dia bisa membantu wanita itu. Ketiganya langsung pergi ke pasar barang antik. Hari ini apakah kita bisa mendapatkan barang bagus dengan harga murah? Kita bergantung padamu. Akan dipastikan tidak mengecewakanmu. Ayo pergi. Aduh, kamu ini bodoh, masih berharap mendapatkan barang bagus dengan harga murah. Nanti, jangan kalahkan kedua wanita cantik ini. Bahkan celana dalamnya pun sudah tidak ada. Xiao Qi, kamu benar-benar santai ya. Adik perempuanmu sudah di rumah sakit. Kamu belum pergi mengumpulkan sampah untuk biaya obat. Masih mencari selingkuhan di sini. Kamu bilang apa? Tidak bisa bicara. Tutup mulutmu. Apakah aku salah? Kalian berdua benar-benar murah. Bahkan orang miskin sekalipun tidak tertarik. Kalian belum pernah dimainkan oleh pria. Tak perlu peduli dengan sepatu rusak ini. Ayo masuk. Kamu bilang siapa yang sepatunya rusak? Rong. Tidak perlu marah dengan pria seperti ini. Kedua wanita cantik. Keluarga kami berbisnis batu giok. Saya juga memiliki pengalaman dalam penilaian barang antik. Selama kalian malam ini, ikuti aku. Saya jamin, untuk kalian mendapatkan penuh dengan keuntungan. Tidak perlu pergi ke tempat yang lebih nyaman. Wanita cantik, bagaimana denganmu? Tinggalkan aku sendiri. Dengan mendengar, pergi, kamu kura-kura berambut hijau ini. Sungguh beruntung ya, karena kedua wanita cantik ini sangat percaya padamu. Mengapa kita tidak bertaruh saja? Apa yang harus dipertaruhkan? Kita bertaruh di toko barang antik ini. Siapa yang menemukan kesalahan mendapat lebih banyak. Jika aku menang, biarkan kedua wanita cantik ini. Ayo temani saya ke hotel untuk berbincang-bincang. Jika kamu menang, barang temuan saya diberikan secara gratis kepada Anda. Dia juga menjadi milikmu. Jika kamu bisa mengalahkan Tuan Sen, malam ini saya, terserah kamu mau bermain. Saya merasa kamu kotor, dan aku tidak akan menerimanya. Nona Liu dan Saudari Lan, sebagai taruhan, maka menurutku kamu sama sekali tidak berani bersaingkan. Seperti kura-kura yang menarik kepalanya. Pergi. Xiao Qi, aku tidak bisa menahannya lagi. Apakah kamu yakin bisa menang? Baik, aku bertaruh dengan dia. Tidak apa-apa kalah.
maka akan menemaninya ke hotel. Aku percaya padamu. Aku bertaruh denganmu. Bos, ambil mangkuk itu dan biarkan saya lihat. Mangkuk ini memiliki cekungan yang dalam. Bagian bawahnya lebih dangkal. Ini dari zaman dinasti Suande. Mangkuk hati ayam. Memang benar itu adalah Tuan Sen. Saya langsung melihatnya. Beri harga. Saya sudah memesan. Baiklah, berikan harga. Tidak apa-apa, kamu sedang menjual. Ini bukan mencari untung. Sepertinya taruhan tadi tidak diucapkan. Tidak bisa dibeli. Kalau begitu, kamu juga ambil 500 juta. Beli barang asli. Ya, benar. Tidak tahu malu. Bos, yang ini, yang itu, dan yang lainnya. Saya ingin semuanya. Bungkus. Xiao Qi, bagaimana pendapatmu setelah melihatnya? Bodoh memang tetap bodoh. Kamu bawa batu jelekmu itu. Bandingkan dengan milik kami, Sen Sao. Aduh, lebih baik langsung mengakui kekalahan. Biarkan kedua kamu ini, wanita kecil yang menggemaskan, sudah dibersihkan. Bawa ke tempat tidur kami. Ah, sepertinya malam ini, kita akan bersama. Menghabiskan malam bersama. Kamu, hahaha, kamu benar-benar membuatku kesal. Jika kamu benar-benar menginginkannya, ambil dengan 200. Tidak perlu mencari lagi. Bodoh. Setelah memilih, mari kita pergi ke toko penilai. Saya sudah tidak sabar. Ayo memanjakan kedua wanita cantik ini. Wanita cantik, haha. Itu milik Liu. Nona Lan, percayalah padaku. Ayo pergi. Bagaimana menurutmu, Xiao Qi, melihat semua ini? Apakah kamu melihat barang antik yang sangat berharga ini? Hanya dengan batu jelekmu itu. Sama seperti kamu. Semuanya adalah sampah yang tidak berharga. Memang semua barang di atas meja ini adalah harta karun. Namun dalam hal nilai, semua barang tidak sebanding dengan batu jelekku ini. Master Huang sudah datang. Master Huang adalah ahli penilai terkemuka di dalam negeri. Sang ahli penilai terkemuka yang terkenal. Kamu bodoh ini. Aku ingin tahu sampai kapan kamu akan berpura-pura. Tuan Huang, tolong lihat dengan jelas. Mangkok hati ayam dari masa pemerintahan Kaisar Suande. Harga pasar 5,2 juta. Piala naga Gyo Kyushu. Harga pasar 65.075. Tuan Huang, ini adalah harta terakhir. Ini adalah botol cium hidung yang dibuat khusus untuk istana. Hanya orang-orang berkuasa di istana yang boleh menggunakannya. Harga pasar dibeli dengan harga puluhan juta. 3 barang berharga ini milikku. Bernilai lebih dari 20 juta. Kamu kalah. Aku belum mulai menilai. Kamu benar-benar. Kaisar tidak terburu-buru. Enuk terburu-buru. Jangan bawa batu jelekmu itu. Keluarkan dan malu-maluin. Bagaimana? Yang tidak kamu hargai. Batu ini bisa membeli setengah dunia barang antik. Hahaha. Tuan Huang, Anda memiliki mata. Ini hanya batu biasa bagimu. Tidak berharga. Pinjam sebentar. Buka mata anjingmu dan lihat dengan jelas. Ini apa? Ini adalah zaman musim semi dan gugur. Segel kerajaan. Berapa harganya? Tidak bisa dinilai. Sangat bersejarah. Saya menyarankan Anda. Lebih baik serahkan ke negara. Tidak bisa dinilai. Maka itu tak berharga. Jadi aku menang. Jangan terlalu cepat berbahagia. Selain segel ini, aku punya satu lagi barang. Saudara Lan, berikan kaleng itu padaku. Kamu tidak akan bilang ini tempat buang air kecil. Ini barang antik kan? Di rumah kita ada beberapa. Aku ambil 2 untukmu. Ini. Mutiara Malam Laut Timur. Harga pasar. Dibeli dengan 30 juta. Ini yang kamu bawa dari luar. Tidak dihitung. Tidak ada aturan dalam taruhan. Barang yang dibawa dari luar tidak dihitung. Ini semua masih. Saya mempelajarinya dari Tuan Sen. Kamu, jika ada orang-orang yang jika mereka cerdas, segera berlutut sekarang. Bersama keluarga kita, Xiao Qi, menundukkan kepala dan meminta maaf. Lan Jie, kapan aku menjadi bagian dari keluargamu? Berani mencoba menyentuh satupun dari kami. Tunggu sampai aku menyelesaikan ini.
Aku akan mengajak kalian berdua dalam kandang anjing untuk bermain. Oh, Shen Shao, apakah kamu ingin mati? Apakah kamu tahu siapa Shen Shao? Shen Shao adalah putra besar keluarga Shen. Di mata keluarga Liu saya, apa yang bisa dilakukan keluarga Shen? Jika kamu tidak mematuhi janjimu, saya akan menggunakan semua kekuatan keluarga Liu. Biarkan keluarga Shen menghilang dari Yuncheng. Baiklah, menurut saya. Ayah, sudahlah, dia belum memanggil. Ayah, tunggu saja. Ya. Baik, saya mengerti. Itu milik Liu. Apa yang telah terjadi? Nenek mengatakan ada urusan penting. Meminta saya untuk pulang sebentar. Itu milik Liu. Kamu pergi dulu. Aku dan Xiaoqi sudah memilih vas bunga Qinghua. Kami akan mengirimkannya ke sana nanti. Xiaoqi, di keluarga kami juga ada seorang anak yang berharga. Kamu ikut aku melihat-lihat. Tapi, janganlah begitu. Ayo pergi. Xiaoqi, aku, cantikkah? Cantik. Jadi, kamu, apakah kamu menginginkanku? Wanita itu, Lan Jie. Bukankah kamu meminta aku datang untuk melihatmu? Melihat si kecil? Aku ini adalah si kecil yang manja. Lan Jie. Jangan bicara, cium aku. Kalian sepasang kekasih yang busuk. Lan Jie, apa-apaan? Zhou Kun, mengapa kamu datang? Aku datang untuk menangkap perselingkuhan. Berani mencuri pria di belakangku. Kita sudah bercerai. Berani menyentuh wanitaku. Hari ini, aku ingin hidupmu. Apa yang ingin kamu lakukan? Sangat mudah. Aku beri kamu dua pilihan. Atau, berikan aku 100.000 untuk membayar hutang judi. Atau, aku akan melakukannya tepat di depanmu. Bunuh aja si muka polos ini dengan kejam. Ayo, ikut aku. Nakal. Kamu yang ingin mati. Bermain dengan wanitaku. Masih berani memukulku? Maaf, aku salah. Kamu, tenanglah sedikit. Berlututlah. Minta maaf pada Lan Jie. Maaf, istriku, aku salah. Tolonglah. Minta dia menyimpan pisau itu. Xiaoqi, membunuh adalah tindakan kriminal. Tidak pantas untuk orang sampah seperti ini. Tidak layak. Jika kamu berani mengganggu Lan Jie lagi, aku tidak akan memberimu kesempatan untuk menyesal. Sama sekali tidak. Pergi. Nakal. Kamu sudah mati. Kamu tahu, kreditur saya adalah saudara Bao. Kamu sudah selesai. Xiaoqi, maaf. Semua ini karena aku mengganggumu. Tidak apa-apa, Lan Jie. Dia benar-benar mantan suamimu. Pada masa itu, kecanduan judi, berutang banyak. Jika aku tidak memberinya uang, dia akan memukulku. Suatu kali, setelah kalah judi dan minum, dia pulang. Dia memukulku. Aku terbaring di rumah sakit selama setengah tahun. Kemudian, aku meminta cerai. Halo, jika kamu tidak segera datang ke rumah sakit untuk membayar, kami akan mengusir adikmu. Tenang saja, saya akan segera membawa uang ke sana. Tidak punya uang tapi ingin dirawat di rumah sakit. Pergilah dan tunggu mati. Xiaoya, bagaimana keadaanmu, Xiaoya? Kakak, benar-benar kamu. Kamu sudah pulih. Maafkan aku, Xiaoya. Aku telah salah menilai. Aku membiarkan Chen Rongrong menyakiti kamu. Ayo. Bukankah aku sudah bilang, saya akan membayar biaya operasi. Mengapa kamu mengusir adik perempuanku? Seperti kamu. Biaya yang begitu banyak. Bisakah kamu membayarnya? Siapa bilang kita tidak punya uang? Di kartu ini ada 100 juta. Sekarang, segera atur operasinya. Masih seorang gadis kecil. Harganya tadi memang 100 juta. Namun, ingin membuat ini keluar dari ruang operasi. Setidaknya 200 juta. Apakah jika saya memberimu 200 juta, maka bisa mengatur operasi untuk adik perempuanku? Kamu seorang desa. Bisakah kamu membayar begitu banyak uang? Ini adalah mutiara malam Laut Timur. Harganya di pasaran 30 juta. Saya menggadaikan ini ke rumah sakit. Setelah adik perempuanku selesai dioperasi, saya akan segera membayar uangnya. Mutiara malam Laut Timur. Aku pikir kamu sudah gila miskin. Barang ini jelek.
30 juta. Menurutku ini tidak sebanding dengan 3 koin. Mutiara Malam Laut Timur. Tuan Zhao. Tuan Zhao, ini hanya sampah yang tak berharga. Cepat buang saja. Jangan sampai kotor tangan Anda. Diamlah. Mutiara Malam Laut Timur ini. Milik siapa? Milik saya. 30 juta. Dijualkah? Tapi saya ingin uang tunai. Lakukan operasi untuk adik saya. Segera atur operasinya. Biayanya dicatat di akun saya. Ya, itu Tuan Zhao. Tidak bisa, Tuan Zhao. Dia hanyalah sampah manusia. Biarkan dia menjalani operasi. Saya tidak tenang. Saya akan memberitahu kepala rumah sakit. Biarkan dia secara pribadi melakukan operasi untuk adikmu. Xiao Qi, cepatlah berterima kasih kepada Tuan Zhao. Ayah. Hasil pemeriksaan sudah keluar. Tidak ada masalah. Tidak menemukan apapun. Tidak menemukan hasil adalah hal yang normal. Karena yang Anda alami, Tuan Zhao, bukan penyakit, melainkan terkena kutukan. Kamu ngomong apa? Ketika berbicara, harus mempertimbangkan konsekuensinya. Maafkan saya, Tuan Zhao. Saya minta maaf atas namanya. Sungguh minta maaf. Beritahu kepala rumah sakit. Lakukan operasi untuk adiknya. Kakak. Lan Jie. Xiao Ya. Kamu sudah bangun. Operasimu sukses. Kata dokter. Istirahat lagi selama sebulan. Kamu bisa pulang dari rumah sakit. Halo. Baiklah. Jadi begitu. Kakak Lan. Apa yang salah? Pesta ulang tahun Tuan Lao Tai dari keluarga Liu. Pesta ulang tahun Tuan Lao Tai dari keluarga Liu. Akan segera dimulai. Nyonya Liu. Cepat. Biarkan kami membawa porselen biru dan putih Yuan cepat. Biarkan kami membawa porselen biru dan putih Yuan. Untuk diserahkan. Nenek. Hari ini adalah hari ulang tahun besar Anda. Mangkuk porselen putih dinasti Song Utara ini. Adalah hadiah ulang tahun yang dipilih dengan hati-hati oleh saya dan Xiao Ming. Yang dipilih dengan teliti untuk Anda. Mangkuk porselen putih ini. Pasti harganya tidak murah. Oh, tidak mahal, Nenek. Hanya 1,300 juta untuk nenek. Oh, bagus. Kamu dan Ting Ting. Sangat perhatian. Saudari Rusue. Hari ini adalah hari ulang tahun besar nenek. Di mana hadiahmu? Saya sudah membelinya. Porselen biru dan putih Yuan yang paling nenek sukai. Porselen biru dan putih Yuan. Kalau begitu, keluarkanlah. Berikan pada nenek. Kamu tidak mungkin tidak membelinya, kan? Nyonya Liu. Porselen biru dan putih Yuanmu. Sudah sampai. Nenek. Vas porselen biru dan putih Yulong ini. Adalah hadiah ulang tahun yang saya siapkan untuk Anda. Baik. Anggun dan megah. Ini adalah barang asli porselen biru dan putih Yuan. Benar-benar. Karakter. Xiao Qi. Terima kasih. Nenek, Anda harus diperhatikan dengan seksama. Katanya ini Liu Ruxue. Tertipu. Membayar mahal untuk membeli barang palsu. Mungkin saja. Itu dia. Ya, Nenek. Barang palsu di pasaran sekarang. Semua barang palsu yang sangat mirip dengan aslinya. Jangan sampai tertipu. Ruxue, kamu membayar mahal. Membeli barang palsu dari dinasti Yuan. Ya, bodoh. Berani menggunakan barang palsu untuk menipu saya. Nenek tua. Ruxue membeli barang palsu itu. Sudah saya hancurkan. Barang dinasti Yuan ini. Asli. Kamu pikir kamu siapa? Apa yang kamu katakan adalah benar. Benar. Aku bilang sungguh-sungguh, itu benar. Dan saya juga tahu. Mangkuk putihmu. Palsu. Kamu bicara omong kosong. Saya meminta ahli antik ini. Untuk menilainya. Saya membayar 13 juta untuk membelinya. Peralatan antik. Yang memiliki bekas air mata adalah yang asli. Selama proses pembakaran pada suhu tinggi. Lapisan glasir transparan akan mengalir mengikuti. Jejak air mata yang tidak teratur mengalir ke dasar kaki. Namun jejak air mata di dasar mangkuk glasir sendiri terlihat rapi, seperti sengaja ditambahkan. Dan, porselen terbagi menjadi 2 jenis. Bagian bawah cincin besar memiliki goresan sikat bambu, sementara cincin kecil tidak memiliki. Ini adalah cincin besar.
Nenek tua, Anda bisa melihat, di dasar mangkuk berlapis putih ini, apakah ada goresan sikat bambu? Apa yang terjadi? Bagian bawah cincin besar porselen ini, tidak ada goresan sikat bambu. Ini, lihatlah ekspresi pria ini. Dia seharusnya sudah tahu, mangkuk berlapis putih ini, adalah barang palsu. Kalian berdua berikan penjelasan. Maaf, Nenek, mangkuk berlapis putih ini, dibeli oleh saya dan Xiaoming. Dengan harga mahal, kami berdua juga tidak tahu ini palsu. Ya, Nenek, kami juga tertipu. Tidak mungkin, untuk menipu Anda dengan barang palsu. Pergi, cepat, ambil mangkuk itu, Nenek. Saya ingin meminta sesuatu kepada Anda. Seperti salju, katakan saja kepada Nenek apa yang kamu inginkan. Saya ingin memohon kepada Anda untuk menarik kembali pernikahan saya dengan Song Chengji. Apa? Song Shao datang. Sebagai master calligrapher, saya tidak berani. Nenek tua, kuda Tang Sacai ini, semoga beruntung seperti Laut Timur, umur panjang seperti Gunung Selatan. Song Shao sudah memiliki hati. Ini adalah Master Qin, kaligrafer kami yang paling terkenal di Yuncheng. Bukankah Anda adalah orang yang menulis satu aksara bernilai 1000 emas? Master Qin, dikenal sebagai Sage of Calligraphy. Nenek tua terlalu memuji. Saya hanya sedikit mengerti tentang kaligrafi. Saya tidak berani disebut sebagai guru tulisan. Tuan Qin, jangan terlalu merendahkan diri. Di dunia ini saat ini, masih ada penulis kaligrafi mana lagi yang bisa menandingi Anda? Nenek tua, saya tahu Anda menyukai porselen antik dan lukisan pemandangan. Oleh karena itu, saya secara khusus mengundang Master Qin untuk menulis karakter, umur panjang, sebagai ucapan selamat, dan akta nikah antara aku dan Ruxue. Akta pernikahan. Baiklah, terima kasih, Master Qin. Master Qin yang dijuluki sebagai Master Kaligrafi. Seperti yang saya katakan, seperti salju, kamu tidak akan pernah bisa melarikan diri dari genggaman tanganku. Maafkan saya, Song Shao, aku tidak bisa menikah denganmu. Mengapa? Karena aku sudah punya pacar. Siapa? Siapa yang berani? Berani merebut wanita dariku, Song Chengji. Pergi dari sini. Aku adalah pacar Liu Sue. Kamu adalah Xiao Qi. Song, apakah kamu kenal orang ini yang culun? Tidak hanya kenal. Dia adalah Chen Rongrong, mantan pacar orang itu, yang dipaksa mengenakan topi hijau selama 3 tahun. Saya pikir ada sesuatu. Kemampuan luar biasa. Ternyata hanya orang bodoh. Kura-kura berambut hijau. Liu Ruxue, kamu benar-benar. Kamu bisa mencari siapa saja. Kenapa memilih? Kamu bisa mencari untuk berpura-pura menjadi pacarmu. Dia bukan. Dia sudah sembuh. Tidak akan berpengaruh apa-apa. Hanya orang miskin. Untuk Song, kita tidak pantas sekalipun sebagai anjing. Memang, Song bisa memberikan kuda 3 warna. Bahkan mengundang Master Qin untuk memberikan ucapan selamat secara langsung. Kamu ini, apa yang bisa kamu berikan pada nenek? Hanya kuda 3 warna. Jika Nyonya tua menyukainya, saya bisa mengumpulkan barang antik dari zaman kuno hingga sekarang, dan mengumpulkan semuanya kembali. Dan Nyonya tua mengambil pena untuk memberkati. Saya juga mahir dalam kaligrafi. Bisa menulis kata-kata yang membuat Nyonya tua puas. Dengan Master Qin di sini, apa kau bisa mengalahkannya? Saya tidak kalah darinya. Xiao Qi, jangan bicara sembarangan. Master Qin di dunia kaligrafi diakui sebagai guru kaligrafi. Kau tahu apa, bocah kecil? Berani bersikap sembrono di depanku. Jika kau begitu yakin, berani tidak berhadapan dengan Master Qin, beradu kemampuan menulis, kau tidak akan bisa mengalahkan Master Qin. Jangan terburu-buru, tenang saja. Apa yang perlu ditakutkan? Baiklah, itu yang kau katakan. Nyonya tua, kau menjadi saksi. Pemenang akan menikahi Liu Ruxue. Yang kalah harus telanjang dan merangkak keluar, lalu pergi. Baiklah, kau saja masih berani beradu kata dengan Master Qin. Menulis dengan lancar, menggunakan pena dengan kuat, memang layak sebagai Master Qin. Tentu saja, gelar guru kaligrafi tidak diberikan dengan sia-sia. Sudah selesai ditulis. Mohon diperiksa oleh tuan tua. Menulis dengan lancar. Selesai dalam 1 hembusan. Setiap kata sangat memukau. Benar-benar seorang santo sastra. Sejujurnya, huruf ini cukup biasa. Catatan, anak kecil sombong. Jika kamu bisa menulis kata-kata yang lebih baik dariku, saya akan keluar dari dunia sastra. Berbicara tanpa tindakan. Baiklah, ingatlah kata-katamu.
Baiklah, aku pikir kamu punya bakat besar. Bahkan seekor anjing menggores lebih baik darimu. Aku bilang kamu bodoh sungguh-sungguh. Ada satu titik kurang di bawah karakter, So. Apakah kamu bisa menulis? Tidak bisa menulis karakter dengan jelas. Masih ingin bersaing dengan Master Qin. Memanggilnya saja sudah memuji dia. Karaktermu, So, masih kurang sedikit. Ini sengaja. Seperti menggambar naga dan menambahkan mata. Hari ini adalah pesta ulang tahun Tuan Tua. Jadi titik ini, perlu Tuan Tua untuk menambahkannya sendiri. Ini adalah mengubah ilusi menjadi kenyataan. Hanya Dewa Sastra yang memiliki kemampuan ini.